Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati ahli duka, ahli bait keluarga yang berada di rumah ini. Kemudian kita hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Al-Junaidi yang insyaallah akan mengisi kajian kajian kemudian akan dihormati juga orang tua kami, ayah ibu kami, guru kami, peserta kami, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian seluruh tamu kajian yang hadir tanpa terkecuali, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah masih bisa berhadir ke kediaman ahli duka ini, Ibu Muslimah sekeluarga atau rumah almarhum Bapak Mahdi dalam rangka berbahagia. Maka sampai ada kita malam hari ini malam ketiga berbahagia di kediaman duka. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari malam hari ini semua rangkaian acara yang kita lakukan mendapat berkah dan rahmat kami ya Rabbal alamin. Kemudian berselawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat itu kita memperoleh syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tamu-tamu taziah yang akan kemudian ahli duka yang sama-sama kita hormati. Sebagaimana biasa menjadi kebiasaan kita di RT ini, apabila ada warga kita, jemaah kita yang meninggal dunia, maka kita bertaziah. Biasanya malam pertama dan malam kedua kita membacakan kalimat-kalimat thayyibah seperti surah Yasin, bertahlil, kemudian kita bertahlil dengan kalimat la ilaha illallah, kita tutup dengan doa dan kita aminkan bersama. Tapi wabil khusus malam hari ini, malam ketiga, mungkin kita tidak lagi membaca surah Yasin, tapi nanti kita akan bertahlil dan kita tutup dengan doa. Tapi sebelum itu, maka nanti acara ini diselesaikan dulu dengan ceramah takziah yang akan disampaikan oleh al-mukarram kita Bapak Ustaz Dr. Al-Junaidi, dan alhamdulillah telah bersama kita di kediaman ini. Maka Bapak Ibu tamu-tamu takziah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu karena malam sudah semakin larut, biasanya kita melakukan acara ba'da maghrib. Karena kesibukan masing-masing, kita lanjutkan dengan ba'da isya. Maka kita buka dulu acara ini dengan lafaz Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah takziah, sekaligus nanti ditutup oleh Al-Ustaz Dr. Al-Junaidi dengan doa bersama, yang mana fadilah bacaannya, doanya sama-sama kita hadiahkan di dalam hati yang ikhlas, kita niatkan seluruhnya tersampaikan kepada almarhum ayahanda kita Bapak Aliruddin. Mungkin ingin saja dari kami sebagai protokol, maka kami persilakan kepada Bapak Ustaz Al-Mukarram Dr. Al-Junaidi untuk menyampaikan ceramah takziah pada malam hari ini. Pada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijah
نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Yang kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait keluarga, di mana malam ini masih dalam suasana berduka. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita malam ini betul-betul Allah jadikan setawa sedingin bagi Sohibul Bait dan menjadi amal soleh bagi kita yang datang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW dan jamaah masjid, musola dan jiran tetangga yang hadir. Semoga langkahan kaki kita Allah balas dengan kebaikan. Sebelumnya kita mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah seorang tokoh orang tua kita di sini, seorang bapak yang sangat dicintai oleh anak-anaknya, seorang kakek yang sangat dicintai oleh cucu-cucu beliau, yaitunya ayahanda Aliruddin bin Wahid yang meninggal 3 hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah terima beliau dengan penuh ridha dan ampunan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang hari ini yang masih memiliki ayah, yang masih memiliki bapak, muliakanlah beliau sebelum datang saatnya nanti, bahwa pada saat itu kita akan merindukan beliau. Memang betul ayah tidak melahirkan kita, betul ayah tidak mengandung kita, benar ayah itu tidak menyusui kita. Tapi ketahuilah bahwa suara yang pertama sekali kita dengar saat kita hadir di muka bumi ini adalah suara ayah kita. Beliaulah yang mengumandangkan azan ke pangkal telinga kita. Karena ayah itulah kita mengenal Tuhan. Karena ayah itulah kita mengenal agama ini. Maka siapapun kita hari ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan mampu membayar satu tetes keringat ayah kita. Siapapun kita hari ini, kita tidak akan mampu membayar satu tetesan air mata ayah kita di saat beliau berusaha bekerja keras dalam membesarkan, menjaga dan merawat kita sebagai anak-anaknya. Maka itu hari ini adalah saat beliau pulang lebih dulu daripada kita. Maka kita akan rindu dengan suaranya. Kita akan rindu dengan pelukan seorang ayah. Bahwa kita satu hari nanti akan mencari batu nisan, bertuliskan nama ayah kita. Saat itu kita akan bersimpuh berurai air mata, melepaskan kerinduan kepada ayah yang sudah memperkenalkan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bagi kita yang masih memiliki ayah, muliakanlah beliau. Peluklah tubuhnya, bersimpuhlah di hadapannya. Ya, semoga kita semua mendapatkan ridho dari ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang kematian Bapak Ibu adalah bercerita satu hal yang sudah pasti, sesuai dengan penelitian para ilmuwan, dikuatkan lagi dengan dalil-dalil yang ada, ditambah lagi dengan realita yang selalu terjadi di sekitar kita, bahwa bisa kita simpulkan bahwa setiap kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Kesimpulan ini dibenarkan oleh semua agama. Tidak ada agama yang bisa membantah bahwa yang hidup pasti mati. Tidak ada aliran yang bisa membantah baik aliran itu benar maupun aliran sesat sekalipun yakin bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang akan selamat dari kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah.
dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan datang menjemputmu, sekalipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Maka itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang malam ini bertakziah ke rumah saudara kita. Di samping kita menghibur saudara kita sesama muslim, ambillah pelajaran dan iktibar di balik peristiwa kematian. Al-mautun nasihah. Kematian ini adalah sebuah nasihat. Kalau kematian tidak bisa menasihati kita, maka nasihat apa lagi yang akan kita tunggu sampai kita akan sadar betapa pentingnya agama ini. Kalau peristiwa kematian tidak bisa merubah diri kita, maka nasihat yang mana lagi kira-kira yang mampu merubah pribadi kita ini? Karena tidak ada lagi nasihat di atas nasihat kematian. Karena mati itu adalah akhir dari segala kehidupan dunia. Perpindahan menuju kehidupan yang lebih kekal, itulah kehidupan akhirat. Maka tidak ada seorang pun yang akan selamat dari kematian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita manusia biasa Bapak Ibu, Nabi Sulaiman alaihi salam, orang yang paling kaya di muka bumi ini, dan orang yang paling hebat dari sekian banyak para nabi ilmunya. Kemudian dialah seorang raja. Dia menguasai daratan, dia menguasai lautan, bahkan angkasa pun di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang tunduk di bawah Sulaiman itu bukan manusia saja, bahkan binatang, jin itu di bawah perintahnya Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman juga wafat. Bahkan wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada seorang pun yang tahu Nabi wafat itu kapan wafatnya. Bahkan jin pun tidak tahu kapan Nabi Sulaiman itu wafat. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk bekerja, kemudian jin ini dengan semangat dia bekerja. Nabi Sulaiman berdiri dengan tongkatnya, memerhatikan, mengawasi bangsa jin sedang bekerja. Ternyata saat itulah Nabi Sulaiman meninggal. Dan jin tidak tahu Nabi Sulaiman itu meninggal. Dia tetap bekerja. Sampailah tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Tongkat itu patah dan Nabi Sulaiman pun terjatuh. Barulah bangsa jin itu tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Sudah berapa hari wafatnya, wallahu alam. Itulah rahasia yang paling besar di balik kematian ini Bapak Ibu. Ada 3 rahasia yang Allah sembunyikan di balik kematian. Yang pertama adalah waktunya, Pak. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita ini akan meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu bahawa habis takziah di rumah ayahanda kita ini, ke rumah siapa lagi kita akan bertakziah. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia pertama adalah waktu. Umur kita sudah ditetapkan Allah. Saat kita berumur 120 hari dalam rahim seorang ibu, Allah sudah tulis ajal setiap manusia. Maka ajal itu tidak bisa dirubah-rubah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat walaupun hanya 1 detik. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama lagi dunia akan kita huni? Ayahanda kita ini, beliau berumur dengar kabar 93 tahun. Sebuah umur yang begitu panjang untuk saat ini Bapak Ibu. Jarang orang yang berumur sampai 90 tahun untuk saat ini. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku di akhir zaman hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik, dan hanya sedikit di antara kalian yang lebih dari itu. Ini rata-rata umur manusia akhir zaman. Semakin tua dunia ini, umur manusia akan semakin singkat. Nabi Adam 1000 tahun Allah beri umur. Nabi Nuh 1000 tahun lebih.
Nabi selama 950 tahun. Beliau diangkat jadi Nabi umur 300 tahun. Setelah kapal beliau terdampar hidup 350 tahun lagi. Total umur Nabi Nuh itu 1650 tahun. Nabi Musa lebih kurang 300 tahun. Nabi Musa lebih kurang 300 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Nabi Isa hanya umur 33 tahun diangkat ke langit. Semakin ke akhir dunia ini, umur manusia semakin singkat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka renungkanlah berapakah umur kita hari ini. Wahai anak-anak muda, jangan pernah tertipu dengan masa mudamu. Toh kenyataannya berapa banyak anak-anak muda mereka tidak sempat menikmati hari tua. Di masa muda mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini adalah sebuah rahasia besar. Yang kedua, Allah rahasiakan tempatnya. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu diri yang tahu di bumi mana dia akan wafat. Tidak ada seorang pun yang tahu di tempat mana dia akan meninggal. Ada orang baik setiap hari bekerja yang baik-baik, meninggal di tempat yang baik di saat melakukan sebuah amalan yang baik. Sebaliknya, ada orang yang suka melakukan sesuatu yang buruk, hari-harinya penuh dosa dan maksiat, akhirnya mati di saat melakukan yang buruk dan mati di tempat yang buruk. Inilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, karena sesungguhnya kematian tidak pernah memandang tempat, Bapak Ibu. Yang ketiga, rahasia di balik kematian itu adalah asbabnya. Tidak ada seorang pun yang tahu sebab apa kita meninggal, Bapak Ibu. Ada orang yang meninggal mungkin sekian lama sakit baru meninggal. Ada orang yang sudah bertahun-tahun terbaring di rumah sakit tapi belum meninggal. Ada orang yang tidak ada sakit sama sekali tapi kita mendengar berita tentang dia meninggal. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jalani kematian, kita akan pindah kehidupan, Bapak Ibu, menuju alam kubur. Kuburan kita sudah memanggil kita 3 kali dalam sehari, Pak. Bahkan malaikat maut itu melihat wajah kita dalam sehari. Ada riwayat yang menyebutkan 3 kali dalam sehari. Ada riwayat menyebutkan 70 kali dalam sehari. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Laid Samarkandi, malaikat maut melihat wajah manusia dalam sehari itu sampai 70 kali dalam sehari. Andai kata 70 kali dalam sehari, sedangkan kita hanya punya waktu 24 jam, sehari dia melihat wajah kita, ya sekali dalam 21 menit dia melihat wajah manusia. Maka setelah kematian kita hadapi, kita akan memasuki alam kubur, Bapak Ibu. Inilah tempat tinggal kita setelah dunia. Kemarin kita antarkan ayahanda kita di pemakaman, bahkan beliau dikuburkan di makam pahlawan. Tidak ada bedanya antara makam pahlawan dengan makam umum. Tidak ada bedanya kuburan orang kaya dengan kuburan orang miskin. Tidak ada bedanya lahatnya seorang pejabat dengan lahatnya rakyat biasa. Tidak ada bedanya lahat seorang raja dengan lahat orang miskin. Tak ada bedanya. Yang membedakan kita adalah amal dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diletakkan di alam barzakh, saat itu kita akan dimiringkan lurus menghadap ke kiblat. Kedua tangan kita dilipat. Saat itu disentuhkan pipi kita ke tanah. Saat itu kita akan ditimbun dan ditinggalkan seorang diri di alam barzakh yang belum pernah kita singgahi. Saat itu kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Saat dia mengetahui bahwa dia sudah mati, dia menyadari bahwa dia sudah meninggal dunia. Ini yang dijelaskan Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
bermegah-megah dengan dunia, membuat kita lalai sampai kita dibaringkan dalam kubur. Saat kita dibaringkan dalam kubur, barulah kita sadar ternyata dunia ini hanyalah menipu. Ternyata dunia ini, harta jabatan selama ini hanyalah menipu. Yang menolong kita adalah harta yang pernah kita belanjakan di jalan Allah. Langkah-langkah kaki ke masjid dan ke mushola, ternyata itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat di pemakaman Bapak Ibu? Kalau kita datang ke makam pahlawan itu sekarang Bapak Ibu, itu di sana itu hening Pak. Tidak ada suara, tidak ada gelak dan tawa, tidak ada senda gurau, semuanya hening. Hanya kubur yang tersusun rapi dengan bunga-bunga yang begitu indah. Dan bahkan kalau pagi-pagi ada kicauan burung yang begitu menyenangkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di bawah sana penuh hiruk pikuk manusia. Jeritan dan tangisan mayat dalam kubur, suaranya didengar oleh seluruh makhluk yang ada di bumi, kecuali hanya jin dan manusia yang tidak Allah perdengarkan. Apa yang mereka tangisi sampai malam ini? Mereka menangis bukan karena berpisah dengan anak-anak. Mereka menangis bukan karena meninggalkan jabatan. Mereka menangis bukan karena meninggalkan rumah ini. Tapi mereka menangis karena menyesali diri mereka. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jikalaulah Engkau tunda kematian ini sesaat saja, maka aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya, aku akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bahkan dia minta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mumkinun. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar, tolong kembalikan lagi kami ke dunia. Beri kami kesempatan hidup sekali lagi, kami akan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Tapi apakah mereka Allah beri kesempatan hidup? Apa kata Allah? Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah olehmu. Dulu kan sudah disampaikan, dulu kan sudah diutus Nabi, sudah diturunkan Al-Quran, sudah dikatakan bahwa satu hari nanti kamu akan bertemu denganku pada hari ini. Tapi kenapa kau lupakan? Kenapa ketika azan berkumandang kau pura-pura tak dengar? Ketika orang berjemaah di masjid engkau pura-pura tidak tahu? Ketika orang berpuasa Ramadan kau pura-pura sakit? Tapi hari raya kau datang, hari Jumat kau datang salat ada sekali dalam seminggu, bahkan ada sekali dalam setahun. Hari ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya dengan adanya wirid takziah ini bisa mengetuk pintu hati kita bahwa kematian bukanlah hal yang mesti kita takuti, tapi hal yang mesti kita persiapkan dari hari ini. Sudahkah kita persiapkan bekal yang akan kita bawa? Andai kata kematian itu datang malam ini, andai kata kematian itu datang pekan ini, atau datang bulan ini atau tahun ini, sudah seberapa investasi yang kita persiapkan untuk hari akhirat kita. Mudah-mudahan ya kita semuanya selalu siap kapan saja dan di mana saja, dan mudah-mudahan Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. وعلى هذه النية من اجتمعنا بسببه كلهم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى أهل بيتنا وعلى أهل قريتنا وخصوصا على هذه النية. اللهم اجعل أوزل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة
hadiyatan minna ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh thawaba ma mithla dhalika hadiyatan minna ila ruhi abaina wa ummahatina wa auladina wa izwajina wa ikhwanina wa khususan ala ruhi abaina Arinuddin man ijtama'na bisababiha fi hadhihi al-mahalli ya karim. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu quburahu wa nawwir lahu fihi. Allahumma ij'al libasahu 'anil karim. Allahumma ij'al libasahu 'anil karim. Allahumma ij'al libasahu 'anil karim wa adkhilhu al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Karam Bapak Ustaz Zainal yang telah menyampaikan ceramah takziah begitu panjang lebar. Mudah-mudahan segala apa yang telah disampaikan dengan penuh rahmat dan berkah Allah dan mendapatkan ilmu menggugah hati kita untuk lebih mengingat lagi tentang kematian ini. Begitu banyak ilmu tadi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ceramah takziah itu dapat menjadikan kita hamba Allah yang lebih beramal lagi untuk menghadapi kematian. Mungkin demikian untuk sementara acara takziah kita malam hari ini. Mungkin tamu-tamu takziah kami yang di luar ataupun di dalam, di hadapannya telah tersedia berupa snack atau makanan atau gorengan atau buah dan minum, maka segeralah untuk memakannya dengan kita. Sembari kita menunggu ada sedikit bekal makan dari ahli baik yang akan dibagikan kepada kita. Mudah-mudahan lagi semua rangkaian acara kita mulai dari Maghrib Kifayah sampai malam hari dari terakhir dalam kegiatan kajian, kita berharap semua yang kita lakukan mudah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh fadilah ada itu tersampaikan kepada ayah kita. Mungkin demikian dari kami. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.